Ayo. Alhamdulillah, kita ketemu dengan Pak Imam Suryo. Tapi biasa dipanggil Pak Ion. Nah, Nama keren. ya, ya. Dari muda, Panggilan sehari-hari. dari kecil kita sudah bersahabat. Di Pondes dulu tinggalnya. Pondes. Nah, ada hal-hal yang unik, yang kerjaan yang tidak pernah dipilih, tapi menjadi pilihan hidup sekarang ini. Ya betul. Nah, betul. memandikan jenazah. Ya. Jadi bisa Pak diceritakan gimana awal ceritanya kok bisa menjadi Bilal mayat? Itulah awalnya saya pun tidak mengerti, tidak tahu menahu masalah ini. Ilmunya pun nggak ada. Tidak pernah mimpi mau jadi yang seperti ini, jadi Bilal jenazah. Tidak ada niat untuk bercita-cita jadi Bilal jenazah. Tapi tiba-tiba ketika melayat kok tiba-tiba ada orang ngajak, ayo kita mandikan jenazah. Loh, aku kan nggak bisa. Ayolah ikut aja. Nah, gitu. Dan saya langsung masuk gitu. Mandikan jenazah gini. Ini mana? Udah ikuti aja gini caranya gitu. Ya, seterusnya gitu terus sampai entah ada 2, 3 orang, 4 orang, oke, ngajak terus ya, ajak itu, ayolah, ayo, mungkin tuh dapat petunjuk dari Allah, mungkin ya. Sampai saatnya udah sekitar dari dulu tahun 2008 lah, pertama-tama 2008. Awalnya ya coba-coba lah, ayo kita coba-coba. Tapi nanti kalau saya nggak mengerti cemana, ya belajar lah gitu. Perjalanannya kan Pak berkelok-kelok ya kan? Ya betul. Dari nggak tahu jadi tahu. Terus bagaimana mempelajarinya? Ataukah bertanya dengan yang pintar, dengan ustadz atau bagaimana? Kita kan banyak kenalan orang-orang pintar, banyak kenalan orang ustadz, haji-haji. Kita punya kawan itu, kita ya selain bertanya juga belajar, beli bukunya gitu. Bagaimana caranya mandikan jenazah, bagaimana caranya selanjutnya, bagaimana cara menyolatkannya, bagaimana cara menguburkannya, doa memandikan macam mana, doa mensolatkan jenazah macam mana, doa menguburkan jenazah bagaimana. Itu semua dipelajari Pak. Saya pelajari semua gitu. Dulu kan jadi kernet aja kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba jadi mandiri cuman itu. Ataukah memang yang pemainnya itu meninggal atau sakit kok tiba-tiba terus Bapak harus berani menjadi sendiri? Dikala itu di lingkungan 15 petugas pemandi jenazah itu sakit keras. Tiba-tiba dia meninggal gitu. Gak lama meninggal. Terus itulah sama kepala lingkungan 15 itulah langsung ditarik untuk ditugaskan, ditempatkan di lingkungan 15. Orang itu semua yang ngurus semua suratnya, semua berkas-berkasnya orang yang ngurus, orang itu semua. Sampai keluarlah sertifikat apa itu namanya, SK kerja. Tuh. Jadi waktu pertama kali ngurusi jenazah sendiri, gimana perasaannya? Ada rasa was-was ataukah memang sudah dibekali ilmu yang cukup atau gimana? Sebelumnya kami berdua nih sama ya yang sering membimbing, yang mengajari yaitu Pak Haji Muhammad Tayyib. Yang sekarang dia orangnya sakit. Dialah yang membimbing saya, mengajari, nanti begini dia, terus saya mengajari. Lama-lama kelamaan itulah terbagi zona, terbagi wilayah tugas. Terjadilah wilayah tugas. Pak Tayyib jatuh di lingkungan 13 dan saya sendiri bertugas di lingkungan 15. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu berbenturan 2 orang yang meninggal, lingkungan 13 dan lingkungan 15. Jadi bersamaan, nggak bisa kita kerjakan bersama. Jadi dibagilah 2. Jadi Pak Tayyib di lingkungan 13, saya di 15. Begitu awalnya sendiri. Ya awalnya was-was lah, takut salah. Apa ini betul, tapi
Guru saya bilang, ustadz bilang, jangan ragu, jangan takut salah, jangan bimbang, udah kerjakan saja. Itu kata guru saya begitu, Pak. Sekarang kan Pak Ion ini sudah melebar, melalang buana. Ya, tuh. Di berapa lingkungan sekarang ditangani untuk Bilal Maid ini? Sekarang ini 5 wilayah, Pak. 5 wilayah, 5 lingkungan, 6 STM. Oh, Nah, ya, lingkungan 13, 2 STM. Masing-masing ini lingkungan 13, 2 STM, Pahlawan sama Benteng. Itu lingkungan 15. Lingkungan 15, 16 Lorong Jaya, misalnya meninggal, Pak. Pak Julian tuh udah meninggal. oh. Jadi di situ nggak ada petugasnya. Saya dihandle ke situ, telepon diminta kepala lingkungan. Nah, setelah itu di lingkungan 17 begitu juga. Petugasnya kena penyakit serangan stroke. Dia udah nggak bisa bertugas lagi. Jadi saya juga dihandle di situ. Kemudian di lingkungan 18 petugasnya itu almarhum Pak Jalal, meninggal juga, Pak. Di situ belum ada orangnya. Jadi saya juga tarik ke situ. Jadi kalau dihitung ya 5 lingkungan, Pak. Nah, lingkungan 13, lingkungan 16, 17, 18 sama 13. Man. Jadi kalau yang meninggal itu semua di lingkungan ada yang meninggal, gimana cara ngerjainnya? Nah, ya apalah, Pak. Bilang, Mak, ahli musibah keluarganya harus sabar menunggu. Sabar, gantian gitu, gantian. Sini sebelum zuhur, yang satu lagi sudah zuhur, gitu. Harus bisa. Mau tak mau ya harus mau lah, harus siap lah. Tapi nggak pernah dirembukan coba, nggak pernah dirembukan. Bagaimana ini solusinya? 6 lingkungan kok saya sendiri, ataukah menciptakan asisten-asisten setiap lingkungannya tuh, atau diajari asisten yang baru? Gimana menurut lo? Selama ini memang saya sudah usul sama masing-masing kepala lingkungan. Carilah pengganti masing-masing lingkungan, ada satu petugas untuk mengurus jenazah. Tapi ditanya sana sini tak ada yang mau, Pak. Gak ada yang mau satupun, gak ada yang mau. Gak ada yang berani, takut katanya megang jenazah. Padahal jenazah itu kan kalau dipegang kan ngelawan, Pak. Bolak-balik dia kan diam aja. Gak melawan. Itu kenapa takut? Jadi Pak, selama nangani jenazah ini Pak, kan ada tahun berapa? 2018? 2008 sampai sekarang. Ada nggak Pak hal-hal yang aneh dalam kehidupan itu? Ataukah misalnya ada yang mau meninggal, ada terasa apa? Ada nggak Pak menurut Bapak pribadi? Kalau itu sampai sekarang itu kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa. Kadang pun nggak ada. Nggak ada apa-apa. Karena ada yang malam pagi meninggal kan, malam tidurnya nggak ada apa-apa, nggak ada firasat apa-apa gitu. Nggak ada. Tiba-tiba pagi nanti kasih kabar, orang datang ke rumah, Pak si Polan meninggal Pak, tolonglah dikerjakan pengerti payahnya, begitu saja Pak. Tapi kan untuk menangani 5 STM ya kan Pak. Ini kan Bapak nggak boleh jauh-jauh dari Mambar ini Pak sekarang. Oh, kalau Bapak tiba-tiba pergi ke Prapat atau kemana cuma kalau ada yang meninggal. Kan ini parah ini. 2008 sampai sekarang, apa Bapak nggak pernah keluar kota? Nggak pernah Pak. Hah? Nggak pernah. Kecuali ada keluarga yang meninggal, baru saya ke sana. Itu pun kalau di sini, di lingkungan sini yang 5 ini kosong, nggak ada yang meninggal. Tapi kalau ada ya mau tak mau ya nggak berangkat. Jadi ada nggak Pak harapan untuk STM ini? Harusnya Bapak ini harus kemana gitu, nggak ada harapan? Nggak ada, ya harus kemana lagi? Harus dilestarikan gitu. Juga. Harapannya kan? Atau BPJS kesehatannya ada nggak ditanggung sama masyarakat? BPJS kesehatan, kalau BPJS kesehatan nggak ada. Tapi BPJS tenaga kerja ada, itu pun nggak aktif pula itu. Nggak aktif. Kalau ditanyakan ke mau dibayar lah gitu, mau dibayar bulanan, katanya ini Pak dari pemerintah BPJS kesehatan tenaga kerja. Tapi setelah ditanyakan mau dibayar, katanya datanya nggak ada, datanya nol, nggak ada data. Umur orang kan nggak pernah tahu nih Pak Yon, Nah, ya kan? Umur orang nggak tahu.
Anam STM di bawah naungan Pak Yon. Ya. Nah, maaf cakep lah ini. Kita dipanggil. Siapa lah ya yang menggantikan itu secara tiba-tiba? Berarti harus pakai STM lain kan? Iya. Terus yang 6 kelurahan, yang lingkungan ini, gimana? Saat sekarang ini saya sudah menciptakan, membimbing lah satu orang asisten untuk menggantikan salah satu. Itu murid Pak Anto ya, namanya Hasan Albani. Murid Pak Ustadz Edi Sukamto. Orangnya masih muda, masih lajang, masih muda, tapi dia mampu lah. Tapi dalam saat sekarang ini, dia belum berani dilepas sendiri. Harus dibimbing. Iya. Nah, gitu. Bisa juga dilepas, tapi harus ada salah satu yang mengkoordinir gitu. Misalnya gurunya lah gitu untuk mukadimah, kata sambutan untuk pihak keluarga atau kata-kata takjiah begitu. Dia belum bisa yang seperti itu. Gitu. Enggak, ini kan kerjaan yang dibilang ribet ya ribet ini kan Pak. Ya, terus lumayan. peminatnya kan berkurang nih Pak. Dibuka lowongan kerja jenazah pasti kan nggak ada ya kan? Nggak ada. Nah, cuma permasalahannya orang membutuhkan bapak. Ya. Tapi nggak diciptakan lagi bagaimana ini harusnya. Kalau bapak pribadi lah, apalah himbauannya kepada seluruh STM ini? Nah. Itu udah saya bilang berulang-ulang. Tolonglah ketua STM, seluruh ketua STM, tolonglah cari satu orang untuk menjadi pengurus jenazah di wilayah masing-masing gitu. Ya, tanggapan mereka ya cuman begitu, nanti lah Pak, saya cari, insya Allah nanti tunggu. Kalau untuk memandikan jenazah ini kan beratnya Pak, kalau misalnya jenazah itu busuk, Ya. tenggelam, atau belanggar putus-putus. Pernah nggak Pak? Ya pernah. Pernah Pak? Pernah. Terus? Ya, mudah-mudahan pernah. Tahan tapi? Ya itu harus Sudah tanggung jawab ya kan? Ya harus berani lah, harus tanggung jawab penuh. Misalnya sekarang yang marak sekarang penyakit diabetes, penyakit gula tuh, penyakit gula istilahnya orang kampung bilang gula basah itu. Nah, kalau gula basah kan kalau udah parah kali kan patah-patah Pak, hancur ya, kakinya nih, jarinya tak kemana, ini tak kemana, itu harus kita selesaikan Pak, harus kita tangani, nggak boleh setengah-setengah kerja Pak. Orang kerja dimanapun Pak di muka bumi ini pasti ada gajinya Pak. Ya, Nah kalau betul. bilang jenazah gajinya cemana nih? Maaf deh kalau nggak mau disampaikan nggak apa bisi-bisi aja. Gaji dari mana Mereka. nih Pak? Gaji dari mana? Nggak tahu saya itu Bapak gajinya dari mana? Saya kan mau nanya ini. Oh gitu. Nah, gimana? Kalau gaji dari pemerintah ada, dari Pemko. Ada. Setiap bulan apa setahun 3 kali? Waktu dulu pertama kali setahun 3 kali. Ah, Nah, setahun sekarang? 3 kali. Berapa itu jumlahnya itu? Waktu itu masih, nah itu tuh. udah lah, tanah komalan ada, tadi. ada, sekarang sudah ada juga. Kalau dari masyarakat STM itu Pak? Dari STM ya tiap tahun aja Pak, setahun sekali. Oh berarti matinya harus tahun sekali juga nggak? Setahun sekali aja dari warga. Iya ya. Paling pun dari pihak ahli musibah itu Pak. Ya, tapi kan Itu pribadi mereka ya, ikhlas mereka berapa. Iya. Saya tidak pernah minta. kadang-kadang kan Pak Itu. perekonomian manusia ini kan Iya. beda-beda. Kalau yang memang betul-betul di bawah kemiskinan kan gotong royong aja. Ya. Ya bersyukur aja. Pernah nggak Pak? Ya pernah. Sering. Sering Pak begitu Pak. Nah, sebelumnya kan mereka bilang, tolong Pak jenazah ini diurus, tapi tengoklah Pak orangnya ini. Nah ini tadi ada orang baru meninggal. Dapat amplop juga nggak? Insya Allah dapat. Hah? Tapi kita belum berani buka di sini, Kenapa? nggak boleh Pak. Kenapa? Rahasia tuh Pak, rahasia itu. Iya. Oh, rahasia. Iya betul. Nggak boleh Pak. Insya Allah. Itulah rezeki tadi Pak ya kan. Ya. Mau ngasih syukur, nggak ngasih pun Syukur. kelewatan nggak? Tapi sering jong Pak, Oh. jong sering. Tapi itu pun alhamdulillah juga. Nanti diedit aja tuh Jong. Nah, yang penting apa? Yang penting kan sekarang kan kita kan ikhlas, kita kerja ikhlas. Kita nggak mengharapkan yang seperti itu. Inilah orang-orang ikhlas ya kan.
Umur udah 55 tapi kayak 17 tahun. Allahu Akbar. Tingkah. Tinggal aku 55 atau 17 nih. Ya, tetap 55 lah, Oh, Pak. tetap 55. Nggak bisa dirubah, Pak. Tapi alhamdulillah masih ada orang peduli dan mau mengurusi jenazah. Iya. Suatu saat kalau nggak ada lah orang-orang seperti Pak Ion ini, ada nggak suatu saat orang sekarang anak muda nggak mau ngurusi jenazah? Hah? Kalau zaman sekarang sulit tuh, Pak. Sulit cari orang yang seperti itu. Nah itu gimana tuh, Jak? Kita harus cari. Kalau menurut Bapak gimana tuh harus solusinya? Atau kan memang harus ada pendidikan khusus atau gimana? Di setiap lingkungan ya, itu di lingkungan harusnya kan itu dipikirkan harus itu. ada. Ketua STM itu harus mencari beberapa orang untuk dididik, Pak. Itu dipikirkan. Dididik, dibina. Ya kan? Tapi panggillah guru yang untuk mendidiknya itu. Ya kan dipilih salah satu mana yang berpotensi. Tapi mudah-mudahan Pak semuanya berkah. Insya Allah. Karena kerja dari hati. Ya kita kerja harus ikhlas. Iya, keikhlasan itu yang Pak ya. Iya. Karena mengucapkan ikhlas gampang, tapi pelaksananya luar biasa Luar berat. biasa berat. Jadi Pak, kami dari Mang Lilik Channel mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Iya, menjelang Ramadan ini kami dan semua kru mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini masyarakat akan tahu Pak betapa pentingnya Bilal Mayat di Ya, setiap lingkungan. STM-nya masing-masing dan lingkungan. Tanpa ada Bilal Mayat, siapa yang akan memandikan itu? Mudah-mudahan dengan melihat channel ini kita akan tahu, rupanya berat pekerjaan ini dan berat. untuk Sangat memandikan. berat, Pak. Sangat Tapi berat. karena kita senang tidak berat. Tapi harus tanggung jawab, itu pun Nah, tanggung jawab. Walaupun gimana ceritanya pun harus kita kerjakan. Ya Nggak bayangin boleh bilang Pak, tidak. orang pada pergi-pergi kemana-mana, Bapak di rumah aja nunggu ya kan? Ya pernah suatu saat waktu lebaran, waktu lebaran nih, lebaran pertama, Mbak Isi, selesai pulang sholat Id, keluarga ngajak halal bihalal ke rumah mertua di Martubung Pasar 6. Nah, masih pakai sepatu, Pak. Masih pakai sepatu, orang udah mau berangkat. Ayo Bang, ayo. Ya tunggu pakai sepatu dulu, masih pakai sepatu. Telepon bunyi, Pak. Nah, halo, ya. Assalamualaikum, ada apa? Pak, tolong Pak, ada yang meninggal. Buka lagi lah sepatunya. Nggak jadi berangkat. Wah, kalian berangkat duluan lah. Nggak jadi berangkat. Itu masih mau berangkat lagi, udah mau ada bunyi lagi, Pak, sekali lagi. Halo, Assalamualaikum. Apa ada perubahan? Gitu kan kita bilang, apa ada perubahan jadwal? Enggak, Pak, ini di lingkungan sekian. Pokoknya ada 2, Pak. Lebaran gitu. Lebaran ada 2. Enggak berangkat, Pak, nggak jadi berangkat. Itu setiap lebaran, Pak. Setiap lebaran pertama. Setiap lebaran pertama ada yang meninggal. Siapa nggak jadi berangkat? Orang itu suruh berangkat. Itu warga anak nanya, mana suamimu? Itu lagi ngurus jenazah. Gitu aja. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak, Allah memudahkan segala urusan Amin. dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Jadi, Pak, alamin. terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur kita. Amin ya rabbal alamin.